Baru-baru ini, aksi protes besar-besaran terjadi di Iran akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Pemerintah Iran merespons dengan tindakan keras terhadap para demonstran. Sejumlah laporan menyebut ratusan orang tewas dalam kerusuhan tersebut, hingga situasi ini menarik perhatian Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump menilai pemerintah Iran berlebihan dalam menangani para demonstran sehingga pihaknya mulai mempertimbangkan langkah balasan. AS bahkan telah menyiapkan 4 opsi yang bisa diambil terhadap pemerintah Iran. Lantas, apa saja 4 opsi tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The Wall Street Journal, opsi pertama yang dipertimbangkan AS adalah pengetatan sanksi ekonomi. Menurut pejabat AS, Washington dapat menambah sanksi baru yang menargetkan pemerintah, militer, serta sektor strategis Iran. Tujuannya adalah melemahkan kekuatan rezim tanpa harus melakukan serangan fisik. Wakil Menteri Luar Negeri AS urusan ekonomi, Jacob Hellberg, berpendapat strategi tekanan maksimum telah membuat rezim Iran bertekuk lutut. Namun sejumlah pejabat di dalam pemerintah AS menyadari sanksi ekonomi saja mungkin tidak cukup untuk menghentikan penindasan terhadap para demonstran. Selain itu, ada kekhawatiran tekanan ekonomi yang terlalu berat justru memperburuk kondisi hidup warga Iran dan memicu ketidakstabilan yang lebih luas. Opsi kedua adalah peluncuran operasi cyber rahasia terhadap target militer dan sipil Iran. Para pejabat AS menyebut serangan cyber dapat digunakan untuk melumpuhkan sistem komunikasi, infrastruktur strategis, serta jaringan pemerintah Iran. Langkah ini dinilai lebih senyap dibandingkan serangan militer terbuka, namun tetap berpotensi memberikan dampak besar terhadap operasi rezim. Meski detail teknis tidak diungkap ke publik, operasi cyber disebut sebagai salah satu opsi utama yang sedang dibahas dalam rapat-rapat tertutup. Sejumlah pejabat juga mengingatkan serangan cyber bisa memicu balasan digital dari Iran terhadap sistem AS atau sekutunya. Hal ini berisiko memperluas konflik ke ranah dunia maya yang dampaknya sulit dikendalikan dan tidak selalu terlihat secara langsung oleh publik. Opsi ketiga adalah memberikan dukungan teknologi kepada para demonstran Iran, khususnya terkait akses internet dan informasi. Pemerintah AS mempertimbangkan pengiriman terminal internet satelit Starlink milik Elon Musk ke Iran. Langkah ini bertujuan membantu warga Iran tetap terhubung meski pemerintah melakukan pemadaman internet di tengah aksi protes. Trump menyatakan ia akan berbicara langsung dengan Elon Musk terkait rencana tersebut. Para pejabat menilai akses internet dapat membantu menyebarkan informasi, mengorganisasi aksi, dan membongkar pelanggaran hak asasi manusia. Namun dalam diskusi internal, sejumlah penasihat Trump menyampaikan kekhawatiran dukungan terbuka dari AS dapat dimanfaatkan oleh rezim Iran untuk propaganda. Rezim Iran dianggap bisa menuduh protes nasional tersebut diatur oleh kekuatan asing seperti AS atau Israel. Opsi keempat dan paling berisiko adalah kemungkinan serangan militer terbatas terhadap Iran. Trump mengatakan ia telah meninjau berbagai opsi militer dan menyebut Amerika memiliki pilihan yang sangat kuat. Ia juga memperingatkan, jika Iran menargetkan pasukan AS di Timur Tengah, maka balasan yang diberikan akan jauh lebih besar. Meski demikian, Pentagon belum mengerahkan pasukan tambahan atau peralatan perang ke kawasan. Bahkan, kapal induk USS Gerald R. Ford baru saja dipindahkan dari Laut Mediterania ke Amerika Latin, sehingga saat ini AS tidak memiliki kapal induk di Timur Tengah maupun Eropa. Para pejabat mengakui serangan militer berisiko memicu konfrontasi langsung dengan Iran, serta bisa melibatkan Israel dan memperluas konflik regional. Di lain sisi, Iran menunjukkan sikap tidak takut. Ketua Parlemen Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah jika Washington bertindak lebih dulu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan para pembantunya mengisyaratkan penindakan yang lebih keras terhadap para demonstran. Jaksa Agung Iran Muhammad Mofahidi Azad juga menyebut para peserta protes sebagai musuh Tuhan, sebuah tuduhan yang dapat berujung pada hukuman mati. Militer Iran juga menyalahkan Israel dan kelompok yang mereka sebut teroris atas kerusuhan, serta berjanji akan melindungi infrastruktur strategis dan properti publik. Meski demikian, Wakil Presiden AS J.D. Vance menegaskan jalur diplomasi masih terbuka.
Ia menyebut Iran masih bisa memilih untuk bernegosiasi dengan AS, terutama terkait program nuklirnya. Namun menurut para pejabat AS, Teheran belum menunjukkan niat serius untuk berunding dalam beberapa bulan terakhir. Dengan berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan, AS kini dihadapkan pada keputusan penting dalam menyikapi krisis di Iran. Setiap langkah yang diambil tidak hanya akan menentukan arah hubungan Washington dan Teheran, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.